Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat video untuk merekomendasikan 5 saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam satu minggu ke depan. Namun, sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya kembali ingin ingatkan kepada teman-teman semua yang menonton video ini, bagi teman-teman yang ingin join dan bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang kita sertakan nanti di deskripsi. Nanti ketika klik link tersebut, teman-teman itu akan langsung berkomunikasi dengan saya langsung, dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, di sini kita akan forecast terlebih dahulu untuk pergerakan indeks IHSG. Jadi saya hapuskan dulu chartnya supaya kita melakukan adjustment ulang. Seperti yang teman-teman perhatikan, saya gambarkan terlebih dahulu. Di sini teman-teman lihat di dalam beberapa waktu periode sebelumnya terjadi sebuah konsolidasi terhadap indeks IHSG. Dia tidak membuat titik lebih rendah dan juga dia tidak membuat titik lebih tinggi. Tandanya apa? Kita menemukan sebuah informasi terjadi penemuan antara supply and demand dan kita belum tahu siapakah yang menjadi pemenangnya. Kalau seandainya supply mendominasi pasar, tentu nanti harganya akan breakdown ke bawah. Namun kalau seandainya demand menguasai market, tentu harga akan bergerak ke atas. Nah, kita punya forecast untuk pergerakan indeks IHSG masih berada di dalam tren yang optimis. Jadi, kalau seandainya dia break ke atas, itu tandanya dia akan melanjutkan pergerakan harga dan kita punya forecast setidaknya dia akan kejar area 7.600. Kita tandakan terlebih dahulu. Nah, ini adalah target untuk indeks IHSG kita, teman-teman. Jadi, kalau seandainya dia langsung break ke atas di beberapa waktu ke depan, dia akan kejar langsung 7.600. Tapi kalau seandainya dia turun ke bawah, kemarin kita udah punya forecast kemungkinan besar, kita tetap sama, daerah yang kemungkinan besar dia akan kejar itu area 7.000 sampai 7.100, teman-teman. Jadi kalau seandainya pun dia break ke bawah, kita punya forecast itu kemungkinan besar estimasi dia akan kejar area 7.000 sampai 7.100. Oleh karena itu nanti kita akan lakukan adjustment apabila dia kembali turun ke bawah. Oke, jadi untuk indeks sih kita akan tunggu apakah dia break ke bawah atau ke atas, karena secara minor trend dia masih membentuk sebuah konsolidasi atau membentuk base. Nah, sekarang kita tinggal tunggu apakah dia akan breakout ke atas atau justru breakdown-nya ke bawah. Nah, ini untuk forecast indeks IHSG. Nah, kita akan langsung ada 5 saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam satu minggu ke depan. Saham pertama itu ada BBTN. Nah, BBTN ini sangat menarik. Di sini kalau teman-teman perhatikan dia break sebuah resisten ya. Di sini dia break resisten dan di sini dia membentuk sebuah swing. Jadi ini sangat menarik untuk teman-teman bisa perhatikan. Kita cut loss di bawah swing-nya aja, jadi cut loss let's say kita buat di 13.10 juga oke, dan take profit-nya mungkin teman-teman bisa letak minimal di 14.50. Ini adalah take profit terdekat yang teman-teman bisa kejar. Nah, paling jauh kita ambil 1:1 dengan badannya, kita tarik seperti ini saja. Nah, diambil satu badan seperti ini, dan teman-teman bisa kejar minimal 1.500, teman-teman. Nah, kurang lebih 1.500 adalah area take profit TP2 kita. Jadi TP1 kita buat tadi di 14.50, saya buat dulu. TP1 di 14.50, 14.50, dan TP2 teman-teman bisa perhatikan ada di 1.500. Saya buat seperti ini ya. Nah, cut loss di bawah swingnya aja, teman-teman. Jadi cut loss di bawah 13.25. Jadi kalau seandainya harganya closing di bawah 13.25, ya udah kita exit terlebih dahulu untuk saham BBTN. Oke, ini untuk BBTN teman-teman bisa perhatikan. Selanjutnya ada saham Arto. Arto ini masih sangat menarik untuk teman-teman cermati ya. Saya hapus dulu gambarnya. Jadi untuk Arto ini memang kalau kita perhatikan secara chart, sebentar saya tampilkan volumenya terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, chart Arto ini dia masih konsisten rally ke atas, dan kalau kita coba tarik channel ya, supaya kita tahu kemana harganya akan bergerak, dia masih berada di area-area channelnya ini. Kita ambil channel berikutnya. Nah, jadi sekarang kalau untuk Arto trading plan-nya teman-teman besok boleh entry. Cut loss kita buat di bawah 3.400 saja, teman-teman. Jadi kalau seandainya harganya closing di bawah 3.400, ya udah kita cut loss atau kita ambil toleransi di 3380. Kita buat trading plan-nya, besok teman-teman boleh entry di 3.500, cut loss-nya itu di 3350 juga oke. Kalau seandainya harga closing di 3350, ya udah kita exit terlebih dahulu. Take profit
Kita buat langsung di 4.200, itu adalah TP-nya. TP1 kita ambil terlebih dahulu ya. Sebentar saya buat di 3.800 juga oke. Nah, TP1 kita ada di 3.800. Nah, take profit 1 ada di 3.800. TP2 kita ada di 4.200, teman-teman. Oke, jadi untuk Arto saya rasa masih cukup menarik untuk teman-teman perhatikan, ditambah di sini juga udah terbentuk swing, jadi kita coba follow the trend-nya. Sekarang perhatikan risk to reward ratio-nya dan teman-teman boleh jalankan sesuai money management-nya. Jadi ingat kalau seandainya harganya closing di bawah 3380, ya udah kita wajib exit terlebih dahulu di saham Arto. Selanjutnya SMRA. SMRA ini juga cukup menarik. Di sini kita lihat memang trennya ya, trennya masih membentuk sebuah konsolidasi di area-area ini. Nah, ini dia masih membentuk sebuah konsolidasi, tapi di sini terjadi sebuah swing, jadi saya rasa sih cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan entry. Nah, cut loss-nya sendiri di bawah 570, jadi cut loss kita di 565, take profit 1 kita ambil di 615, itu adalah TP1. TP2 teman-teman mungkin bisa letak langsung di 635, ini adalah resisten. Kalau seandainya dia break, teman-teman boleh letak langsung di 700 ya. Nah, kalau seandainya dia break di atas area ini, bentar kita tanda-tandakan dulu. Nah, kalau seandainya dia break di atas 635, yaudah teman-teman bisa follow the trend-nya dan kejar area 700. TP1 kita tandakan dulu. TP1-nya itu kita ambil area terdekat aja, 620. Jadi TP1-nya itu di 620. TP2, kalau teman-teman perhatikan, kalau seandainya dia break di atas 635, teman-teman bisa kejar area 700. Tapi kalau seandainya masih terjadi sebuah reject, ya udah saya sarankan untuk teman-teman lakukan take profit di saham SMRA. Takutnya dia masih membentuk sebuah konsolidasi gitu. Jadi perhatikan trading plan-nya dan jalankan sesuai dengan risk to reward ratio. Cut loss di 565, di bawah 570. Selanjutnya ASI. Setelah ini memang masih terdampak tekanan jual dari foreign karena memang kalau teman-teman perhatikan secara news-nya, eh, kita melihat sebuah informasi bahwa apa ya, Grandmax, produk dari Daihatsu, apa namanya, mereka putus kontrak kalau saya tidak salah, mereka tidak perpanjang kontrak terhadap Daihatsu dan ini menyebabkan tekanan cukup signifikan. Nah, kita nggak tahu apakah itu valid atau tidak, tapi saya pernah baca informasinya seperti itu bahwa Daihatsu tidak memperpanjang kontrak terhadap L300. Nah, sekarang kita lihat di sini ini menjadi area yang cukup menarik bagi kita karena ini menjadi area support dan juga demand untuk teman-teman bisa manfaatkan dan cut loss-nya sendiri di bawah 5.200, jadi cukup low risk. Kalau seandainya besok teman-teman entry di 5.350, cut loss-nya di 5.150 aja ada 3,7% untuk cut loss. TP1 teman-teman bisa letak di 5.700. TP2 kita coba ambil Fibo, mungkin di 618 dia bisa dapat. Nah, kita ambil seperti ini, jadi TP2-nya 6.300, teman-teman bisa optimis kalau seandainya harganya benar-benar sudah mulai reversal ya, tanda-tanda misalnya ada tanda-tanda reversal gitu. Nah, TP1-nya teman-teman ambil area terdekat aja, di 56, sebentar kita lihat dulu, 5.700 juga oke untuk take profit satunya. TP1 di 5.700. Nah, ini untuk Astra ya, jadi Astra ini cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan gitu. Karena secara area ini masih fresh dan baru hari ini juga harganya ter-unveil order gitu. Jadi secara risk to reward ratio juga menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Nah, saham terakhir itu ada JPFA. JPFA juga menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Kenapa? Karena di sini memang terjadi sebuah penetrasi harga cenderung turun ya. Kita lihat di sini bahkan dia break sebuah support, tapi saya khawatirkan ini menjadi sebuah false false break atau fake out. Kalau teman-teman mempelajari sebuah smart money concept, biasanya pergerakan harga itu seakan-akan dia breakdown ke bawah, tapi justru dia akan rally kencang gitu. Itu adalah metode smart money concept gitu. Bisa jadi dia seakan-akan turun, tapi rupanya dia akan mau rally kencang gitu. Itu adalah metode smart money concept. Nah, ditambah juga memang dia tidak turun lebih rendah di bawah 1.100. Saya rasa ini menjadi area yang cukup menarik untuk kita spekulasikan. Dan kalau teman-teman pelajari sebuah cyclical market, biasanya saham-saham ayam-ayaman ini
cenderung menguat ketika mendekati lebaran atau bulan puasa. Saham-saham retail itu cenderung menguat dan juga saham konsumer seperti Cyclical JPFA gitu. Jadi kita coba, berspekulasi di saham JPFA ini karena, tanda resikonya juga masih low risk dan probabilitas dia untuk naik juga cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Nah, di sini kita perhatikan memang sejak 12 Januari hingga sekarang dia tidak membuat lower low, harga cenderung bertahan di atas 1.100, oleh karena itu kita bisa asumsikan area 1.100 ini menjadi area support level dan cut loss kita memang di bawah 1.100 aja. Nah, jadi cut loss kita buat let's say di 1.090 dan hanya 3% dan saya rasa itu cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan TP1 di 1.200, TP2 di 12.50. Ini adalah untuk trading di saham JPFA, teman-teman. Kita buat dulu TP1 ada di 1.200 dan TP2 ada di 12.50, teman-teman. Jadi saya rasa JPFA ini cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan karena secara rasio risiko juga sangat bagus, hanya sebesar 3% gitu. Oke, mungkin ini aja 5 saham yang bisa saya berikan rekomendasi kepada teman-teman semua. Semoga saham-saham yang kita rekomendasikan di video ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi sebuah insight untuk teman-teman semua. Kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman yang ingin join bersama kita trading bersama Mirai Aset Sekuritas, klik aja link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritasnya. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.